Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini adik-adikku sekalian dalam kondisi, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang saleh dan soleha, yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa ya, kita sudah ditinggalkan Ramadan selama 10 hari. Ya, 10 hari. Karena sekarang tanggal 10 Syawal. Mumpung masih dalam suasana Syawal, Kak Abu Sahla kembali mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin Allah catat, Allah terima, sehingga memperberat amal timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ya adik-adik yang soleh dan soleha, Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, setelah satu pekan kita libur lebaran, alhamdulillah sore hari ini Kak Abu Sahla kembali hadir untuk menemani adik-adikku yang soleh dan soleha ya di istirahat sore kali ini. Insya Allah seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan, Kak Abu Sahla akan memberikan beberapa faedah untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, insya Allah di Siroh, Kak Abu Sahla sore hari ini akan berbagi atau memberikan siroh tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, insya Allah ini kisahnya juga nanti banyak diambil pelajarannya. Maka Kak Abu Sahla nanti meminta adik-adikku yang soleh dan soleha memperhatikan kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam, kemudian mencatat poin-poin yang Kak Abu Sahla sampaikan, sehingga nanti di segmen Ibroh Kak Abu Sahla nanti meminta adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraksi, memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kemudian juga di segmen Aku Berani Tampil, insya Allah akan kembali tampil 2 video kiriman adik-adikku yang soleh dan soleha. Siapakah yang videonya kembali tayang? Insya Allah nanti di segmen Aku Berani Tampil. Dan di segmen Aku Tahu, insya Allah nanti akan memberikan faedah keterampilan membuat pesawat yang terbuat dari kertas origami. Mudah-mudahan beberapa rangkaian segmen acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi Abu Sahla dan bagi kru Ahsan TV, sehingga acara bisa berjalan dengan baik sampai nanti acara kita tutup bersama-sama. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, ya,
Untuk kali ini ada yang sedikit baru, adikku yang soleh dan soleha. Insya Allah setiap pertemuannya Kak Abu Sahla akan memanggil, mengundang 4 ya audien dari Zoom ya, yang insya Allah nanti akan menemani Kak Abu Sahla sampai acara selesai ya. Insya Allah sore hari ini Kak Abu Sahla sudah ditemani oleh teman-teman yang soleha ya. Yang pertama adalah Mbak Audita Farzana dari Jakarta, kemudian Mbak Chelsea Nafisatul dari Serang, Cibarusa, kemudian ada Mbak Silvi di Cibitung, ya, Mbak Silvi di Cibitung, kemudian ada Mbak Kalista, apa namanya? Mbak Kalila, ya seharusnya Mbak Kalila, mungkin ini Intan Kumahartati ya, mungkin Mbak Kalila yang dimaksud ya. Tapi Kak Abu Sahla insya Allah sapa dulu ya yang sudah bergabung di Zoom ya. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Iya, teman-teman udah siap semua ya? Iya, insya Allah. Nanti, baik, ya teman-teman jangan lupa ya persiapkan alat tulisnya, kemudian penanya untuk mencatat pelajaran yang Kak Abu Sahla sampaikan nanti tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Siap ya teman-teman ya? Ya, baik. Ya, karena waktunya sudah sore, Kak Abu Sahla memulai saja ya kisahnya ya, tentang kisah Nabiullah Syuaib alaihi salam akan terjadi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah teman-teman, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Kak Abu Sahla memulai saja dulu ya kisahnya tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Nabiullah Syuaib alaihi salam merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Madian. Negeri apa? Adik-adikku yang saleh dan soleha? Di negeri Madian. Negeri Madian adalah negeri yang sebenarnya banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi adik-adikku yang saleh dan soleha, penduduknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk kota Madian adalah mereka suka mengurangi timbangan, takaran adik-adikku yang soleh dan soleha ketika berniaga di pasar. Mereka melakukan kecurangan dengan apa? Mengurangi timbangan. Ya, ini perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang buruk, dan ini perbuatan yang dilarang dalam agama yang kita cintai ini. Selain itu, adik-adikku yang soleh dan soleha, penduduk kota Madian juga ternyata mereka menyembah pohon yang besar. Ya, menyembah pohon yang besar yang dinamakan Aika. Ya, pohon Aika, maka penduduk kota Madian mempunyai julukan atau sebutan Ashabul Aika. Ya, orang-orang yang menyembah pohon Aika, yaitu pohon yang besar adikku yang soleh dan soleha. Yang mereka tidak menyembah Allah, malah mereka menyembah pohon yang besar mengikuti nenek moyang mereka. Ini merupakan perbuatan yang sungguh sangat terlarang dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga penduduk kota Madian suka merampas harta orang lain. Jadi banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri Madian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang sangat penyayang pada hambanya, mengutus seorang nabi bernama Syuaib alaihi salam. Nabiullah Syuaib alaihi salam sebagaimana nabi-nabi sebelumnya berdakwah kepada penduduk kota Madian dengan lemah lembut, dengan baik, dengan santun, bahkan dengan argumen-argumen yang sangat kuat adikku yang soleh dan soleha. Sehingga Nabiullah Syuaib alaihi salam ya, saking pintarnya dia berpidato, saking hebatnya dia dalam menyampaikan argumen, disebut sebagai
khutbahnya para anbiya, ya, orang ahli bidatonya dari kalangan para nabi. Karena Nabi Syuaib alaihissalam memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menyampaikan hujah-hujah di hadapan orang-orang Madian, adikku yang soleh dan soleha. Akan tetapi, walaupun Nabiullah Syuaib alaihissalam berdakwah dengan lemah lembut, dengan dalil-dalil yang kuat, dengan argumen-argumen yang sangat hebat, akan tetapi penduduk kota Madian tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada seruan yang diserukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, terkecuali hanya beberapa orang saja adikku yang soleh dan soleha. Mereka bahkan mengancam Nabi Syuaib alaihissalam akan mengusirnya, bahkan akan merajamnya. Sungguh sangat keterlaluan sekali ya penduduk kota Madian. Padahal Nabi Syuaib alaihissalam ya sangat sayang kepada mereka. Nabi Syuaib alaihissalam ingin mereka kembali bertaubat dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk kota Madian. Akan tetapi karena Nabi Syuaib alaihissalam merasa tidak mendapatkan penghargaan dan merasa terus ditentang oleh kaumnya, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam untuk meninggalkan negeri Madian bersama orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Betul adik-adikku yang soleh dan soleha, ketika Nabiullah Syuaib alaihissalam bersama orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Syuaib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai menurunkan hukumannya kepada negeri Madian. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hawa yang sangat panas, adik-adikku yang soleh dan soleha, sehingga tanaman-tanaman pun pada mati, susu-susu hewan ternak pada kering. Mereka semuanya terkena imbas karena hawa yang sangat panas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk kota Madian. Kejadian ini berlangsung sangat lama adik-adikku yang soleh dan soleha, sehingga mereka merasa kesusahan. Dan suatu ketika adik-adikku yang soleh dan soleha, ketika penduduk kota Madian sedang merasa kepanasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan awan yang sejuk, ya, mendatangkan awan yang hitam. Kemudian penduduk kota Madian menyangka bahwa awan itu akan menurunkan hujan, maka mereka pun berteduh di bawah awan-awan tersebut, adik-adikku yang soleh dan soleha. Namun apa yang terjadi, adik-adikku yang soleh dan soleha? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka, menghukum mereka setelah mereka semua berkumpul di bawah awan yang hitam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan bunga api dari awan tersebut yang membakar tubuh-tubuh mereka, dan Allah juga menggoncang bumi sekuat-kuatnya sehingga mereka semua binasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petir, dengan guntur, dan dengan gempa bumi yang ditimpakan kepada penduduk kota Madian. Allahu Akbar. Itulah nasib adik-adikku yang soleh dan solehah, kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib sebuah kaum yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemaksiatan yang terbesar adalah tidak menyembah Allah, dan mereka menyembah selain Allah. Maka ini adalah bentuk dosa yang paling besar yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun azab mereka dengan petir, dengan guntur, dan dengan gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun semuanya binasa oleh azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Adik-adikku yang soleh dan solehah, itulah akhir dari
penduduk kota Madian atau Ashabul Aikah, orang-orang yang mensekutukan Allah, mereka menyembah pohon besar, mereka juga melakukan kecurangan dengan mengurangi timbangan, dan juga mereka senantiasa merampas harta-harta tanpa hak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih dan membinasakan mereka semua, kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Adik-adikku yang soleh dan solehah, inilah kisah singkat yang bisa Kak Abu Sahla sampaikan tentang penduduk kota Madian dan Nabi Syuaib alaihi salam dalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah ini bisa diambil pelajarannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, adik-adikku yang soleh dan soleha, ini saja kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Setelah ini Kak Abu Sahla akan mengajak adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif, memberikan ibrah atau pelajaran. Ya, di samping Kak Abu Sahla juga sudah ditemani oleh 4 teman Kak Abu Sahla yang soleha insyaallah. Baik, Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen ibrah atau pelajaran setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen ibrah. Di segmen ini Kak Abu Sahla juga memanggil teman-teman yang tidak bergabung di Zoom ya untuk berinteraktif di nomor telepon 0813 18294352 ya, untuk memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam ya. Baik Kak Abu Sahla, coba sambil menunggu telepon yang mungkin nanti masuk ya, Kak Abu Sahla coba sapa terlebih dulu atau ajak terlebih dahulu teman-teman yang sudah berada di Zoom ya. 4 orang yang sudah di Zoom, insya Allah nanti bergantian di pertemuan depan juga 4 orang ya, agar lebih tertib insya Allah. Baik ya, Kak Abu Sahla coba panggil siapa yang sudah siap memberikan pelajaran. Coba raise hand-nya yang sudah siap memberikan pelajaran. Mbak Audita, Mbak Khalila, Mbak Chelsea, Mbak Silvi, siapa yang sudah siap? Baik, Mbak Khalila ya. Mbak Khalila sudah siap memberikan pelajaran ya. Silakan, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam? Silakan Mbak Khalila. Ya Ustaz. Kisah Nabi Syuaib. 1. Nabi Syuaib adalah nabi juru pidato dan pintar dalam berbahasa. 2. Nama kaum Nabi Syuaib adalah Madian, dan kesesatan yang dilakukan kaum Madian adalah mengurangi takaran dan timbangan dalam menjual barang yang harus ditimbang. 3. Kebinasaan kaum Madian adalah disambar petir yang keras dan disertai gempa yang kuat. 4. Hikmahnya adalah kita tidak boleh mengubah takaran, dan salah satunya tidak boleh korupsi, dan kita harus memberikan hak pada pemiliknya. Iya, Masya Allah. Iya, bagus sekali pelajarannya, Masya Allah. Syukran, jazakillahu khairan Mbak Khalila, Masya Allah, yang sudah memberikan pelajaran luar biasa ya, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah Mbak Khalila sudah mengawali memberikan pelajaran yang sangat bagus sekali ya, tentang apa namanya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Madian, yaitu salah satunya mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ya, adakah di telepon yang sudah masuk?
Belum ada, baik. Yang di Zoom silakan yang mau mencoba lagi. Mbak Audita Farzana mau coba? Catatannya dibaca, coba. Allah mendatangkan yang sangat panas. Kemudian tanaman tada mati. iya, Masya Allah. Kemudian Allah mendatangkan awan hitam. Kaum Madian menyangka awan itu akan menurunkan hujan sehingga mereka berteduh, tapi Allah mereka jangan tubuh mereka gempa bumi. iya. Sudah? Masya Allah, ya, ya, Masya Allah, ya, barakallahu fiik, ya, syukran jazakillah khairan, Mbak Audita atas pelajarannya, catatannya ya luar biasa, bagus sekali ya, yang menceritakan tentang apa namanya diberikan hawa yang panas, kemudian mereka sangat kepanasan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan awan yang mereka kira adalah menurunkan hujan, padahal awan itu justru akan membinasakan mereka, dan Allah juga memberikan gempa bumi, menjadikan bumi bergetar, dan mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Masya Allah, syukran jazakillahu khairan Mbak Audita. Ya, Mbak Audita yang sudah memberikan pelajaran. Mbak Silvi, coba Mbak Silvi, catatannya silahkan dibuka, dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Silvi, catatannya dibaca. Kisah Nabi Syuaib memiliki kecerdasan. Nabi pintar berpidato. Yang suka mengurangi tekanan takaran. Nabi turut pidato ya. Kebiasaan kaum Madian adalah disambar petir yang besar dan guncangan yang sangat berat. Iya. Terus ada lagi? Kaumnya suka mengurangi takaran atau timbangan. Ya, ya, Masya Allah, ya, bagus sekali ya. Mbak Silvi juga pelajarannya bagus sekali ya, Masya Allah, bahwa kaum Madian suka mengurangi takaran timbangan, sehingga Allah pun memberikan azab kepada mereka kaum Madian. Ya, baik. Ya, yang berikutnya yang terakhir adalah Mbak Chelsea Nafisatul. Silakan catatannya dibaca, Mbak. Audionya silakan diaktifkan audionya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Kisah Nabi Syuaib. Nabi pintar berpidato. Nama kaum negeri Syuaib adalah Madian. Iya, kemudian Kaum Nabi Syuaib suka mengurangi takaran timbangan. Kaum Nabi Syuaib
diazab Allah dengan awan hitam yang sangat panas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Syukran, jazakillahu khairan Mbak Chelsea Nafisatul ya, yang mau juga memberikan pelajaran tentang kisah tentang apa? Nasib dari penduduk Madian ya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan yang mengeluarkan percikan api sehingga membakar tubuh-tubuh dan membinasakan penduduk kota Madian yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Syukran, jazakumullahu khairan untuk teman-teman yang sudah membacakan pelajaran yang sangat bagus sekali ya. Baik teman-teman yang Kak Abu Salah sayangin karena Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini insyaallah segmen Ibro. Nanti insyaallah di segmen Aku Berani Tampil ya, setelah ditayangkan video yang tampil juga nanti ada teman-teman yang dari Zoom insyaallah akan membacakan hadis Arba'in Nawawi nomor 1 ya. Bagaimana nanti hadisnya insyaallah tunggu ya. Setelah yang lewat sebentar berikut ini Kak Abu Salah akan kembali dengan segmen Aku Berani Tampil. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali di segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Insyaallah di sore hari ini kembali akan tayang 2 video yang akan kembali tayang. Siapakah video yang pertama? Yuk kita lihat, silakan Kak Firza. Assalamualaikum, namaku Fatia, umurku 4 tahun. Aku mau bacakan hadis tak dalkal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Jangan marah-marah ya, biar mau masuk surga. Iya ya Mbak Askia ya, Mbak Fatia ya, Mbak Fatia, Masya Allah. Mbak Fatia lucu sekali ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu sorga. Betul sekali ya, mudah-mudahan Mbak Fatia dan kakaknya tadi yang berada di sampingnya tidak suka marah, sehingga nanti balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang mungkin telepon, Kak Abu Salah juga coba kembali ya, menyapa yang di Zoom ya. Insya Allah kali ini Kak Abu Salah minta teman-teman yang di Zoom ya untuk membacakan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor pertama, yaitu hadis yang sangat mulia sekali, sangat agung sekali, karena pangkal dari segala amal adalah di hadis ini. Adik-adikku yang saleh dan soleh, apakah mau diterima sebagai amal ibadah atau tidak adalah di hadis ini. Hadisnya ada tentang niat. Yuk Kak Abu Salah coba sapa yang di Zoom, siapa yang sudah siap ya, coba raise hand-nya. Ya Mbak Kalila, alhamdulillah Mbak Kalila sudah siap. Hadis Arba'in Nawawi nomor 1 ya, silakan Mbak Kalila. Ya Ustaz. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amraati
yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Iya, Masya Allah. Hadisnya riwayat siapa? Artinya dulu ya, silakan. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 1 dan hadis Muslim nomor 1907. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik, syukran jazakillahu khairan bakalila. Ya, tentang hadisnya ya, hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua di sini niat karena Allah Subhanahu wa taala, bergabung bersama Aas, aku anak soleh, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan faedah dari kisah yang Kak Abu Salah sampaikan. Amin ya. Baik, terima kasih Mbak Khalila. Ya, berikutnya silakannya sudah siap-siap, Pak? Kak Abu Salat panggil saja ya. Audita ya, Mbak Audita Farzana, silakan. Kembali hadis Arba'in nomor 1, silakan. Kenapa? Mau baca doa bangun tidur. Oh, baik. Ya boleh, silakan. Ya, kirain Kak Abu Salah mau hadis ya. Boleh, doa bangun tidur, silakan. Amatana wa ilaihim nusyur. Iya, artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkan, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. iya, Masya Allah ya Mbak Audita, Masya Allah. Ya, apa doanya? Ini harus diamalkan ya, setiap bangun tidur membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Ya, sekarang coba yang lain, Mbak Chelsea Nafisatul. Ya, mau doa apa mau hadis Arba'in? Doa, baik. Ya, silakan. Doa bangun tidur. Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Iya, Masya Allah. Baik ya. Baik, sebelum ke Mbak Silvi yang nanti insya Allah siap-siap ya hadis Arba'in Nawawi ya Mbak Silvi ya, Kak Abu Salah coba tayangkan kembali ya video yang kedua ya, video kiriman yang kedua ya. Silahkan Kak Firza. Bismillahirrahmanirrahim. Zalat ma'u wa
wajaratil huquq wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Masya Allah ya, Kak Mujahid ya, Mas Mujahid ya, Masya Allah, doa berbuka puasa ya. Kemarin ya di bulan Ramadan doa ini sering dibaca. Dan jangan lupa ini juga masih ada puasa loh, puasa 6 hari bulan Syawal dan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud ya. Jadi masih tetap doa ini berlaku walaupun sudah tidak bulan Ramadan lagi. Masya Allah, tadi Kak Ihsan atau Kak Mujahid ya sudah mengingatkan kembali tentang doa berbuka puasa. Baik, sekarang giliran Mbak Silvi di Cibitung ya. Coba hadis Arba'in Nawawi nomor 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1, setiap amal tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya nusibuha awam ra'atin yankibuha wa hijratuhu ila mahadara baik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik ya Mbak Silvi di Cibitung ya, setelah membacakan hadis Arba'in dengan lengkap. Masya Allah, barakallahu fiik, syukran jazakillahu khairan. Baik teman-teman ya, soleh dan soleha ya, ada diku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kak Abu Salah juga tidak lupa loh mengajak teman-teman yang tidak bergabung di Zoom untuk interaktif juga di nomor 0813 1829 4352. Seperti biasa, boleh memberikan pelajaran, boleh membaca doa, hadis ataupun Al-Quran ya, boleh. Jadi jangan lupa ya interaktif bersama Kak Abu Salah di nomor telepon yang Kak Abu Salah tadi sebutkan. Baik teman-teman, Kak Abu Salah sayangkan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai di sini segmen Aku Berani Tampil. Insya Allah masih ada satu segmen lagi dan Kak Abu Salah juga masih terus berinteraktif dengan teman-teman yang di Zoom dan juga yang tidak di Zoom. Insya Allah nanti insya Allah masih banyak kesempatan untuk berinteraksi dan unjuk kebolehan, unjuk kepintaran teman-teman semua. Baik, Kak Abu Salah akan kembali dengan segmen Aku Tahu setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali dengan segmen yang keempat, yaitu segmen Aku Tahu. Insya Allah di segmen sore hari ini, di segmen Aku Tahu sore hari ini ya sudah dipersiapkan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Sudah disiapkan oleh teman-teman Kak Abu Salah dari Kru Ahsan TV, Kak Firza, ada Kak Taufik, ada Kak Zul dan yang lainnya sudah mempersiapkan. Insya Allah sore hari ini adalah tentang membuat pesawat yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana caranya? Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita lihat sama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Ini dia adikku yang soleh dan soleha ya, pesawat tempur ya. Pesawat tempur Sukhoi. Ini ukuran kertasnya. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan cara melipatnya. Ini insya Allah keterampilan ulangan ya, agar lebih bagus ketika membuat. Dan barangkali masih ada yang belum pernah melihat, silahkan perhatikan.
Ya, setelah dilipat dari 4 sisi, kemudian kembali dilipat. Perhatikan jangan sampai salah melipatnya. Kemudian perlahan saja agar hasil lipatannya bagus sehingga menghasilkan bentuk pesawat yang lebih rapi dan bagus. Ya, ternyata butuh 4 kertas origami. Kemudian setelah dibentuk, bagaimana cara menggabungkannya? Perhatikan. Ya, setelah digabungkan, sisi yang satu nih, sisi berikutnya yang menjadi sayap pesawat tempurnya. Kemudian bagian ujung tadi dipotong sedikit agar bisa dibentuk ekor ya. Ya. Ya, demikian tadi ya adikku yang soleh dan solehah ya, pesawat tempur Sukhoi 16 ya, itu penamaan dari Kak Abu Salah saja ya, yang terbuat dari kertas origami. Cara membuatnya sangat mudah sekali ya, Kak Abu Salah pernah mempraktekannya langsung dan hasilnya juga bagus ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, kita harus berkreatif sendiri, tidak perlu semuanya beli, tapi bisa memanfaatkan ya alat-alat, bahan-bahan di sekitar kita menjadi bernilai bernilai seni yang tinggi. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, kembali ke Abu Sahla mengajak adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif baik di telepon ataupun yang di Zoom. Nanti insya Allah kembali berinteraktif dan membaca doa, hadis dan faedah-faedah yang lain. Baik, sambil Kak Abu Salah menunggu telepon yang masuk, Kak Abu Salah kembali ke teman-teman Zoom ya yang sudah bergabung, yang sore hari ini menemani dengan setia 4 teman Abu Salah yang solehah ya. Kembali ke Abu Salah, siapa yang berada di Zoom? Baik, sekarang silahkan siapa yang sudah siap untuk membaca doa atau hadis. Sudah siap? Iya, ini siapa? Mbak Silvi, siapa kakaknya? Siapa namanya? Rifat. Mas Rifat ya? Oh iya, Masya Allah Mas Rifat. Mas Rifat mau baca apa? Hadis ke-1. Hadis ke-1 yang Arba'in Nawawi tadi ya? Ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-1. Setiap amal tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimang kibayya faqala kun fit dunya ka'annaka ghalibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kemudian faman kanat hijratuhu lidunya
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa man hijratuhu ila ma hadara ilaihi. Iya. Rawahul Bukhari dan Iya, Masya Allah ya, cukup Mas Rifat, Masya Allah ya. Walaupun sempat diulang-ulang, tapi ya memang sebenarnya ada yang kata-kata yang terulang. Tapi Masya Allah Mas Rifat sudah berusaha menghafal seperti Mas Rifat sudah hafal, hanya saja suka tertukar-tukar. Masya Allah, barakallahu fiik, syukran, jazakallahu khairan. Baik, sebelum ke Zoom, ke Abu Salah angkat dulu ya, telepon yang sudah masuk ya. Halo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Dita di Madura. Oh iya, dengan Mbak Dita di Madura. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, di sini sudah didengarkan langsung sama Mbak Kalila, Mbak Audita, Mbak Silvi dan teman yang berada di Zoom. Ya, Masya Allah. Mbak Dita, sore hari ini mau baca apa? Mau membacakan hadis. Hadis yang mana? Hadis tentang apa? Hadis tentang amalan yang tidak terputus. Masya Allah. Ya, baik. Silakan hadisnya. Hadis Arba'in nomor 7, amalan yang tidak terputus. Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasa, illa min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Artinya, apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah ya, ini juga hadis yang sangat mulia dan sangat besar faedahnya ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Syukron ya Mbak Dita di Madura. Mbak Dita mau salam-salam? Ya Ustaz. Silahkan, salamnya buat siapa saja? Buat Ustaz Abu Sahla. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di Zoom dan yang menyaksikan Aku Anak Soleh. Iya, kemudian? Buat kru-kru yang bertugas di Hasan TV. Iya, Masya Allah. Kemudian? Udah Ustaz. Sudah, baik. Syukron, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Mbak Dita di Madura yang telah membacakan hadis yang luar biasa sekali ya, amalan yang tidak terputus ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita memiliki amalan-amalan tersebut. Baik, Abu Salah angkat lagi ya nomor yang sudah gabung di telepon. Teman-teman yang ada di Zoom sabar ya, insya Allah. Baik, halo. Silakan. Volume televisinya dikecilkan dulu ya. Waalaikumsalam. Iya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Abu Salah minta volume televisinya dikecilkan dulu ya, mendengarkan lewat telepon saja. Iya. Baik. Baik, dengan siapa dan di mana? Iya, di Pekanbaru. Dengan siapa? Boleh diulang? Zuhair. Iya. Iya. Iya, sepertinya koneksinya terputus ya, audionya masih belum jelas. Jadi Kak Abu Sahla mendengarnya tidak jelas ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Silakan nanti dicoba kembali dengan audio yang lebih bagus ya. Kak Abu Sahla sapa lagi ya teman yang ada di Zoom. Baik, siapa yang sudah siap? Ya. Mbak Silvi dulu ya. Yang Mbak Silvi tadi sudah, setunggu Mbak Silvi, Mbak Audita dulu. Silakan Mbak Audita. Ya, silakan. Mbak Audita mau baca apa? Surat. Oh, mau membaca surat. Iya, surat Al-Fil ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Audita dibaca suratnya.
Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik ya. Masya Allah, bacaannya bagus. Kak Abu Lasa senang kalau mendengarkan bacaan bagus. Iya, Alhamdulillah. Ya, Kak Abu Salah mengucapkan syukron, jazakillahu khairan. Kemudian Kak Abu Salah panggil, yaitu Mbak Chelsea dulu. Ya, Mbak Kalila sabar ya. Mbak Chelsea mau baca apa? Aku mau baca surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Iya, silakan. Jangan lupa tahu terlebih dahulu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu sakib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-taraqib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amilhum waida. Sadaqallahul azim. Iya ya, Masya Allah Mbak Chelsea ya, bacanya juga lancar ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah bacaan juga lancar surat At-Tariq ya. Baik teman-teman, adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sabar insya Allah. Teman-teman yang belum dapat kesempatan, insya Allah ya Kak Abu Salah izin rehat sejenak sebelum Kak Abu Salah nanti di segmen terakhir, segmen penutup, dan tentunya nanti juga masih memberikan kesempatan bagi yang di Zoom ataupun yang di telepon ya, insya Allah ya. Kak Abu Salah cukupkan di segmen Aku Tahu dan akan kembali dengan segmen penutup setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Baiklah, adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tidak terasa Kak Abu Salah sudah 60 menit lebih menemani adikku yang soleh dan soleha, sehingga sekarang sudah berada di penghujung acara Aku Anak Soleh. Akan tetapi Kak Abu Salah juga masih memberikan kesempatan ya untuk yang mau bertelepon berinteraksi lewat telepon dulu ya. Kak Abu Salah coba angkat terlebih dulu, yang di Zoom mohon bersabar. Ya baik, Kak Abu Salah angkat di telepon. Halo. Ya, sepertinya masih terkendala dengan koneksi ya, entah kenapa ya. Qadarullahu wa masa'al fa'al ya. Jadi koneksinya Kak Abu Salah terdengarnya masih terputus-putus sehingga suaranya tidak jelas. Baik ya Kak Abu Salah, kembali sapa yang ada di Zoom ya. Yang tadi sudah berarti sekarang Mbak Kalila dulu ya, Mbak Silvi bersabar. Mbak Kalila silakan, mau baca apa? Mau baca doa Ustaz. Doa ya, silakan.
Doa bangun tidur. Illahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Iya, artinya Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanya kami dibangkitkan. iya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jangan lupa baca doa ini setiap bangun tidur. Ya, baik. Ya, Ustaz. Iya, baik. Sekarang giliran Kak Abu Sahla panggil Mbak Silvi. Silakan Mbak Silvi. Mbak Silvi mau baca apa? Mbak Silvi mau baca apa? Surat Atin. Surat At-Tin. Ya, silakan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisa Allahu biahkamil hakimin. Iya, Masya Allah ya. Jangan lupa nanti di ayat itu memang suka salah ya. Tapi insya Allah dengan kita sering mengulang-ulangnya maka insya Allah akan terhindar dari kesalahan. Barakallahu fiik. Baik Mbak Silvi, silahkan salam-salam. Nanti juga teman-teman lain juga salam-salam. Silahkan salam-salam buat siapa? Buat Kak Abu Sahla, teman-teman yang ada di Zoom, Umi, Abi, Iya. buat kakak, buat teman-teman yang ada di TPA Al-Furqan, Ya. buat teman-teman yang ada di Sekolah Nurul Hidayah. Sudah, baik, syukron, jazakillahu khairan. Ya, sekarang gilirannya Mbak Audita. Silahkan salam-salamnya buat siapa saja. Silahkan Mbak Audita. Mau sapa buat mamaku, niaiku, ayahku, keluarga di Lampung, keluarga di Rawamangun Pasar Minggu, Bu Amel, Ustazah, dan Udian. Iya, Masya Allah. Masih ada lagi? Sudah, baik, syukran, jazakillahu khairan. Ya, sekarang gilirannya Mbak Chelsea. Silakan Mbak Chelsea, salamnya buat siapa saja? Mbak Chelsea, silakan, salamnya buat siapa saja? Buat ibu istri, mama, ayah, dedek, buat teman-teman yang ada di Zoom sama sekolahan STIT Hasabikun. Buat kakek, nenek, sama bibi. Masih ada lagi? Sudah, baik, syukron, jazakillahu khairan. Yang terakhir Mbak Khalila, silakan nitip salamnya buat siapa saja? Buat Kak Abu Sahla. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Buat amikus. Buat Umi Abi.
buat kru-kru yang di Ahsan TV, Ya, Masya Allah. Kemudian, buat Mbak Audita, mm-mm, terus buat Mbak mm-mm, Silvi, mm-mm. terus buat Kak Sinta dan Kak Feby Ustadz. Iya, Masya Allah. Sudah? Sudah cukup? Sudah Ustadz. Baik, syukron, jazakillahu khairan. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan teman-teman yang di Zoom menyampaikan salam-salam, berarti acara Aku Anak Soleh sore hari ini Kak Abu Salah sudahi sampai di sini ya. Kak Abu Salah sekali lagi mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan untuk teman-teman semuanya yang soleh dan soleha yang sudah bergabung di sore hari ini, yang menemani Kak Abu Sahla, menemani teman-teman yang lain yang bisa menyimak acara Aku Anak Soleh di Ahsan TV. Mudah-mudahan apa yang adik-adikku semua lakukan di sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal ibadah. Dan jangan lupa ya, insya Allah saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu sore jam 16.00 atau jam 4 sore ya. Insya Allah Kak Abu Sahla akan hadir menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha. Dan insya Allah nanti adik-adik yang menemani Kak Abu Salah di Zoom nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu sebelumnya dan akan mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan. Baik, jika ada yang salah Kak Abu Salah mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kesalahan dari Kak Abu Salah dan seton, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Abu Salah juga tidak lupa mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada Abi dan Umi, ayah bunda, abah dan umma yang sudah mendampingi putra-putrinya menyaksikan Aku Anak Soleh. Dan tak lupa juga Kak Abu Salah mengucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk teman-teman kru Ahsan TV yang sudah menemani Kak Abu Sahla di acara Aku Anak Soleh hari ini sehingga Aku Anak Soleh berjalan dengan baik. Dan tak lupa juga salam terima kasih spesial buat Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah memfasilitasi Abu Sahla dan teman-teman sehingga bisa menyapa teman-teman semua di layar kaca yang penuh barokah ini ya. Jangan lupa terus kita saling nasihat menasihati dan kita berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pekan yang mendatang, pekan yang akan datang dengan kondisi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kak Abu Sahla tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.